Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Amanda Amelia Putri dengan NIM 2305120423. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem autentikasi dari aplikasi perbankan dengan basis pengguna terbesar di Indonesia, yaitu BRI Mobile. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas keamanan data dan informasi. Baik, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu latar belakang. BRI Mobile atau kita singkat saja dengan BRIMO merupakan aplikasi mobile banking yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Aplikasi ini memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital seperti transfer, pembayaran, pembelian, hingga pengecekan saldo. Karena aplikasi ini mengelola data pribadi dan dana nasabah, maka sistem autentikasi yang digunakan harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan berlapis. Sebelum kita masuk ke teknis, kita harus paham apa saja aset data yang dilindungi. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah data pribadi nasabah seperti KTP dan nomor HP. Kedua adalah data rekening dan saldo. Ketiga adalah riwayat transaksi. Keempat adalah kredensial login seperti username, password, dan PIN. Dan kelima, yang paling penting adalah dana nasabah. Oleh karena itu, sistem autentikasi harus mampu mencegah akses tidak sah terhadap aset-aset tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Jika sebuah bank mudah diretas, bank tersebut akan kehilangan nasabah. Itulah mengapa sistemnya dibuat sengaja sedikit sulit di awal. Baik, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai teori autentikasi. Pertama, something you know, yaitu sesuatu yang Anda tahu. Ini adalah faktor yang paling umum dan berbasis pada informasi yang tersimpan di dalam ingatan Anda. Contoh, password, PIN, atau jawaban dari pertanyaan keamanan. Siapa nama peliharaan pertama Anda? Kelemahannya, mudah dicuri melalui phishing atau ditebak jika penggunanya menggunakan kombinasi yang terlalu sederhana. Kedua, something you have atau sesuatu yang Anda miliki. Faktor ini memerlukan objek fisik atau perangkat digital tertentu agar bisa masuk. Contoh, smartphone untuk menerima kode OTP via SMS atau aplikasi autentikator. Hardware token, alat kecil yang mengeluarkan angka acak seperti KPCA. Smart card atau ID card, kartu fisik yang harus ditempelkan atau dimasukkan ke pembaca. Kelemahannya, jika barangnya hilang atau dicuri, Anda bisa terkunci dari akun Anda sendiri. Ketiga, something you are atau sesuatu yang ada pada diri Anda, sering disebut sebagai biometrik. Ini menggunakan karakteristik fisik unik yang sulit dipalsukan. Contoh, sidik jari, pengenalan wajah, pemindaian retena, atau pengenalan suara. Kelemahannya, jika data biometrik bocor, misal data sidik jari diambil dari database, data tersebut tidak bisa diubah seperti kita mengubah password. Keempat, somewhere you are atau tempat Anda berada. Faktor ini berbasis lokasi atau konteks teknis. Contoh, aplikasi hanya bisa dibuka jika Anda berada di kantor berdasarkan GPS atau menggunakan jaringan Wi-Fi tertentu berdasarkan alamat IP. Hal ini sering digunakan oleh perusahaan besar untuk memastikan akses data sensitif hanya terjadi di area aman. Baik, selanjutnya mari kita lihat betapa panjang dan detailnya proses saat kita pertama kali mendaftar BRI Mobile. Pertama, kita diminta mengunggah KTP dan mengisi data diri. Sistem akan memvalidasi apakah data ini sinkron dengan data di bank. Lalu kita harus menginput nomor rekening yang kita miliki. Dan ketiga, kita juga harus menginput nomor HP dan email. Nomor HP tersebut harus sama yang terdaftar di bank.
Lalu, masuk ke tahap 4, yaitu verifikasi SMS link. Setelah itu, kita juga akan dikirimi verifikasi OTP email. Setelah itu, kita masuk ke tahap biometrik yang sangat ketat, yaitu rekaman video mandiri tanpa petugas untuk mengecek gerakan wajah, lalu disusul dengan selfie dengan KTP. Terakhir, kita harus membubuhkan tanda tangan digital yang harus sama persis dengan KTP. Sebelum akhirnya membuat username dan password untuk login, serta PIN untuk keperluan transaksi di dalam aplikasi. Setelah akun jadi, kita memiliki kredensial login. Saat login untuk pertama kali, keamanan kembali ke level tertinggi, butuh username, password, dan verifikasi SMS lagi. Setelah itu, kita diminta untuk mendaftarkan sidik jari kita. Namun, jika di HP yang sama, BEMO cukup menggunakan sidik jari saja. Kenapa? Karena aplikasi sudah menyimpan sidik jari perangkat Anda. Tapi ingat, untuk transaksi finansial, Anda tetap diminta untuk memasukkan PIN. Nah, dari alur panjang tadi, mari kita bedah jenis-jenis autentikasi yang digunakan. Klasifikasi faktor autentikasi berdasarkan teori yang kita bahas di awal. Pertama, something you have. Ini adalah HP Anda, kartu SIM. BEMO memastikan memegang benda-benda ini saat mendaftar. Link SMS merupakan cara BEMO melakukan device binding, mengunci akun hanya pada HP yang memegang kartu SIM tersebut. Lalu kedua, something you know. Ini ada pada username dan password yang digunakan untuk login, serta PIN yang digunakan untuk bertransaksi di dalam aplikasi. Lalu ketiga, something you are. Ini ada pada rekaman video dan sidik jari. Sistem menggunakan AI untuk memastikan wajah di video sama dengan wajah di KTP. Selain itu, tanda tangan yang sesuai dengan KTP juga merupakan bagian dari identitas kita. Sekarang bahas mengenai potensi resiko. Meskipun sistemnya sudah sangat kuat. Pertama, social engineering atau rekayasa sosial. Ini adalah resiko terbesar. Meskipun sistemnya canggih, penipu bisa menelepon nasabah, mengaku sebagai petugas BRI dan meminta korban mengeklik link SMS atau memberikan PIN. Autentikasi secanggih apapun akan jebol jika kuncinya diserahkan sendiri oleh pemiliknya. Resiko kedua yaitu SIM swapping. Jika ada orang yang berhasil menduplikat kartu SIM Anda ke gerai operator, mereka bisa menerima link verifikasi SMS BEMO. Untungnya, biasanya pihak customer service biasanya langsung memberi Anda peringatan apabila Anda masuk melalui akun lain. Lalu resiko ketiga yaitu deepfake dan foto. Ada resiko peretas menggunakan foto korban untuk menipu sistem. Namun, BEMO menggunakan active liveness detection, di mana nasabah harus bergerak. Ini memitigasi resiko serangan menggunakan gambar statis. Dan resiko keempat yaitu kebocoran data di HP. Jika HP Anda tidak dipasang kunci layar, pola, atau PIN, dan seseorang meminjam HP Anda, maka mereka bisa masuk jika Anda sudah mengaktifkan sidik jari, namun sidik jari orang tersebut juga didaftarkan di HP itu. Inilah resiko pada faktor something you are yang bersifat lokal di perangkat. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa BEMO telah menerapkan strategi defense in depth. Jika satu lapisan jebol, maka masih ada lapisan lain yang menghalangi. Keamanan ini memang membuat proses pendaftaran terasa melelahkan, tapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan uang kita. Terima kasih.